Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara memasukkan rincian makanan di aplikasi Fatsecret. Simak videonya sampai selesai ya. Ada komentar dari Mbak Nur yang menanyakan, "Mbak, bagaimana sih cara memasukkan rincian makanan di aplikasi Fatsecret?" Dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman saat nimbang makanan itu pas sudah matang atau saat mentah ya. Dan kalau mau cari makanan itu nggak ketemu di aplikasi Fatsecret bagaimana? Yang terakhir, apakah menghitung kalori makanan itu secara terinci kayak bumbu, bawang, dan lain sebagainya? Akan saya bahas di video ini ya teman-teman. Sebelum cara memasukkan rincian makanannya, kita harus tahu dulu berapa sih kebutuhan kalori harian kita, supaya kita tahu batas konsumsi untuk turun berat badan. Nah, cara menghitungnya teman-teman bisa pilih TDE kalkulator, nanti aku sertakan linknya ya. Nah, kalau teman-teman isi nih data pribadi kayak jenis kelamin, terus umur, berat badan, tinggi badan. Nah, kalau untuk aktivitas teman-teman gak harus pilih yang sedentary. Walaupun teman-teman nggak berolahraga, pilihlah yang light exercise. Setidaknya kita ada bergerak. Kalau untuk sedentary itu yang nggak bergerak sama sekali. Nah, kalau untuk body fat itu atau persen lemak tubuh, teman-teman nggak harus isi, langsung aja ketik menghitung. Nah, setelah ketik menghitung, di situ akan disajikan berapa sih kebutuhan kalori maintenance. Artinya, kebutuhan kalori tetap kita untuk menjaga berat badan. Nah, kalau teman-teman ingin menurunkan berat badan, artinya teman-teman harus cutting atau memangkas atau memotong supaya terjadi defisit kalori untuk goal turun berat badan. Biasanya TDE kalkulator ini memangkas 500 kalori dari jumlah kalori harian tetap kita. Nah, apakah kita harus 100% mengikuti yang di TDE? Jelas tidak ya. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu berapa jumlah BMR kita. Kayak saya nih, jumlah kalori maintenance-nya 1800. Nah, kalau untuk BMR-nya 1200, berarti saya jangan makan di bawah angka BMR ini. Efeknya tentu akan mengganggu metabolisme tubuh dan gak baik untuk organ tubuh kita. Nah, kalau saya makan di angka segini, artinya itu akan mengganggu metabolisme saya sehingga nanti berat badan saya stuck. Nah, sebaiknya kita tambahin lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman kebutuhan kalori hariannya 1800 dipangkas 500 kalori yang dianjurkan TDE, tentunya jadi 1300. Biasanya TDE memangkas di bawah BMR. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan BMR? Karena BMR itu angka kalori di mana tubuh membutuhkan angka ini. Kayak untuk bekerja 24 jam gitu teman-teman. Kayak teman-teman saat tidur pun tubuh ini kan bekerja kayak memompa jantung, terus bernafas, merubah suhu dan lain sebagainya. Nah, jadi saran saya nggak harus ikutin yang di TDE memangkas 500 kalori. Yang harus diperhatikan adalah angka BMR-nya. Jadi bisa dipotong dari angka kalori maintenance itu sekitar 100 atau 200 kalori dulu. Contoh, seseorang kalori maintenance-nya 1900, dipangkas 200 kalori aja dulu nggak apa-apa, itu udah terjadi defisit kalori teman-teman. Nah, kalau saya nih, saya ambil angkanya di atas BMR 1400 kalori. Nah, setelah itu teman-teman harus scroll ke bawah. Teman-teman lihat nih persenan atau target makronya kayak protein, lemak, dan juga karbo. Nah, di situ ada 3 pilihan ya, ada karbohidrat sedang, ada karbohidrat rendah, dan ada karbohidrat tinggi. Kalau saya ambil yang moderat atau karbohidrat sedang. Nah, kalau untuk ini nih ambil aja untuk kita masukkan di laporan Fatsecret. Selanjutnya teman-teman masuk nih di aplikasi Fatsecret. Untuk teman-teman yang belum paham cara menggunakan aplikasi Fatsecret, ada di video saya sebelumnya cara menggunakan aplikasi Fatsecret.
Nah, AKG-nya tadi kan 1400. Tentu jumlah kalori di TDE sama di fat secret itu berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena TDE jumlah kalori kita, sedangkan fat secret itu aplikasi untuk menghitung berapa jumlah kalori yang sudah kita konsumsi. Nah, sebaiknya kita rubah dulu nih. Kita pilih halaman utama, terus kita pilih pengaturan. Setelah itu kita pilih AKG atau angka kecukupan gizi. Nah, di fat secret bisa berbeda saatnya kita merubah atau menghitung ulang. Nah, saya hitung ulang, saya masukkan angka 1400. Nah, 1400 inilah yang harus saya konsumsi setiap harinya. Setelah itu kita rubah bagian laporan makronya, protein, karbohidrat, dan lemak. Masukkan angka yang dari TDE tadi supaya kita tahu target per harinya. Kita rubah dari takaran persen menjadi takaran gram. Kita masukkan gram yang di TDE tadi. Contoh saya kalau di TDE itu proteinnya 86, fatnya 45, dan karbohidratnya 11. Saya rubah dulu. Nah, selanjutnya nih kita memasukkan rincian makanan yang telah disajikan dari aplikasi fat secret, kayak makan paginya apa, makan siangnya apa, cemilannya apa, dan makan malamnya apa. Tentunya ini disesuaikan dengan menu makanan kita. Nah, pertama-tama yang teman-teman butuhkan adalah timbangan digital dapur. Ini timbangan saya, contohnya saya beli ini di online shop itu sekitar 45.000, dapat mangkoknya, dapat bonus baterainya. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu takaran gram ini, timbangan dapur ini, supaya lebih mudah memasukkan rincian makanannya di aplikasi fat secret. Nah, selanjutnya nih pertanyaan teman-teman, Mbak, nimbang makanannya itu pas matang atau mentah? Bisa kedua-duanya, bisa matang, bisa mentah. Nah, kalau nasi saya biasanya yang udah matang. Kalau sayur bisa, kalau lagi rajinnya nimbang, saya bisa mentah. Kalau enggak, pas matang juga bisa ditimbang. Nah, selanjutnya kita isi bagian tanda plus di aplikasi fat secret. Ini saya contohkan menu diet saya seharian ya teman-teman, mulai dari makan pagi, makan siang, cemilan, dan makan malam, dan saya akan contohkan rinciannya. Yang pertama, sarapan pagi. Kita pilih tanda plus, tanda samping di aplikasi fat secret. Tandanya untuk memasukkan apa sih yang kita makan, dan otomatis akan terhitung berapa jumlah kalori makanan yang ingin kita makan. Contoh sarapan pagi saya ada pepaya 200 gram, terus ada susu low fat ultra milk, dan juga ada granola. Nah, kalau untuk pepaya sudah dipotong-potong, kita timbang nih berapa gramnya. Setelah ketahuan, contohnya nih pepaya saya 200 gram, cari pepaya. Nah, di aplikasi fat secret itu langsung menyajikan mangkok ya. Nah, saatnya kita rubah nih, kita klik pepayanya, kita rubah angkanya berapa, jumlahnya, terus kita rubah sajiannya, bisa per mangkok, bisa per buah, bisa per gram. Nah, kita rubah sajiannya menjadi gram, dan kita rubah jumlahnya menjadi 200 gram sesuai dengan yang udah kita timbang 200 gram. Terus kita checklist. Selanjutnya nih sarapan saya susu ultramilk low fat. Nah, cari susu ultra low fat. Kita juga bisa lihat di balik kemasan itu. Nah, biar dihitung kan, kita langsung deh cari di aplikasi fat secret. Nah, disesuaikan berapa sih milinya. Oh, ini udah otomatis, berarti satu kotak ini 200 mili, berarti kalorinya sekitar 120 kalori. Nah, selanjutnya granola, timbang berapa sih? 5 gram. Ribet banget ya Mbak, apa-apa harus ditimbang. Ya kalau kalian ingin hasil yang lebih, kalian harus belajar menimbang gitu. Kalau kalian pengen diet defisit kalori supaya tahu kalorinya, ya menimbang itulah teman-teman. Itulah yang saya lakukan dulu saat diet, menimbang. Jadi dari jumlah kalori ini totalnya itu 221 kalori. Dari kalori pepaya itu 78 kalori, terus kalau susu itu 120 kalori, dan granola 23 kalori. Nah, itulah rinciannya di menu makan pagi. Nah, selanjutnya nih makan siang. Nah, tentunya kalau untuk teman-teman yang ada timbangan dapur ini tuh membantu banget untuk memasukkan takaran gram
di aplikasi Fastecrete. Selanjutnya saya menimbang nasi putih 100 gram kurang lebih segini teman-teman, 100 gram. Terus berapa sih kalorinya? Sekitar 129 gram. Nah, saat kita cari nasi putih di aplikasi Fastecrete, tentu yang pertama itu tersajikan yaitu pakai mangkok. Kita nggak tahu ya mangkoknya itu apa, mangkok besar, mangkok kecil. Nah, kita rubah lagi sajiannya menjadi sajian gram. Kita rubah angka berapa banyak angkanya, 100 gram gitu teman-teman. Jadi situ di aplikasi Fastecrete selain menyajikan kalori, dia juga menjanjikan informasi nilai gizi kayak kandungan lemak, terus banyak lagi ya. Nah, selanjutnya apa ya? Saya lauknya itu telur. Nah, telur juga banyak macam tuh pilihannya, bisa telur ceplok, bisa telur dadar, bisa telur rebus. Nah, karena telur saya digoreng, saya pilih telur ceplok atau telur digoreng teman-teman. Nah, untuk telur juga bisa kita lihat dari bentuknya, atau buat teman-teman yang lagi rajin timbang deh berapa sih berat telurnya gitu. Karena saya langsung goreng, pilih 2 telur yang digoreng gitu. Terus kalau untuk sayurannya saya nimbangnya itu pas lagi mateng aja gitu. Nah, nimbang sayur bayamnya, masukkan bayam, rubah gramnya, terus pilih jagung berapa. Nah, selanjutnya itu buah melon. Nah, melon tinggal rubah aja gramnya. Jadi dari total kalori makan siang saya 461 kalori. Dari nasi putih 129 kalori, bayam 64 kalori, jagung 9 kalori, sambal goreng nih. Sambal goreng 46 kalori dan melon 35 kalori. Nah, selanjutnya di menu cemilan ada Nestle Pit Brand, ini langsung otomatis ya kehitung 1 kaleng, dan Kalbe 1 bungkus 90 kalori, totalnya 210 kalori. Nah, saya ngemil lagi nih yogurt Grandfields yang strawberry. Jadi bertambah lagi jumlah kalori dari cemilan. Dan yang terakhir, makan malam. Input lagi nih nasi putih. Nah, seandainya nih teman-teman kalau udah terbiasa menimbang, otomatis udah tahu ya takaran segini, oh berarti segini kalorinya gitu. Untuk yang sudah bertahun-tahun lah menimbang gitu, berarti segini 100 kalori. Terus ada kecambah, terus ada tahu goreng, dan juga telur gitu teman-teman. Nah, menu diet saya itulah kayak telur, tempe, tahu, menu-menu sederhana aja. Kalau diet itu nggak perlu menu diet yang mahal teman-teman. Nah, begitu cara memasukkannya sesuai dengan apa yang kita makan. Dan untuk memudahkan kita tahu takarannya, ya itu teman-teman perlu timbangan digital dapur ini. Nah, dari makan malam saya totalnya dari nasi putih 129 kalori, tahu goreng 70 kalori, telur 160 kalori, dan kecambah 35 kalori. Jadi dari ini tanda hijaunya ada tuh dikasih tahu Fastecrete 97% atau 99% dari AKG. Berarti kita sudah memenuhi target untuk menurunkan berat badan teman-teman, tanda yang kotak hijau-hijau ini. Nah, berapa sih yang sudah habiskan? Saya sudah habiskan per hari ini. Nah, dari 1400 sisanya 41 kalori. Apakah saya harus makan lagi? Kalau sudah kenyang nggak makan lagi ya. Jadi 41 ini bisa saya sisakan untuk kayak bawang yang nggak keinput, kayak cabai, kayak daun bawang. Jadi begitu teman-teman. Atau teman-teman bisa inputnya secara terinci. Kalau kayak bawang putih itu berapa siung, ada kok jumlah kalorinya di aplikasi Fastecrete. Nah, kalau saya biasanya nggak mungkin lah ya kita pas masak itu kayak pakai kecapnya berapa, kayak pakai bawangnya berapa gitu. Kalau saya dari nilai jumlah kalori ini saya sisakan 100 atau 150 kalori untuk menghitung minyak, bawang, dan lain sebagainya gitu teman-teman.
Nah, kita lihat lagi diagram di aplikasi Fasecrit. Itu kayak protein, terus kayak lemak, kayak karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kenapa biasanya teman-teman itu menanyakan di grup ya, di grup Facebook. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, boleh kok bergabung di grup diet defisit kalori di Facebook. Cari aja diet defisit kalori, diet sehat dan bugar. Itu teman-teman juga bisa sharing, bisa lihat menu. Nah, lihat di bagian laporan rubah, yang bagian biasanya tuh minggu ini teman-teman rubah di hari ini. Nah, teman-teman lihat nih makronya, oh berarti karbohidratnya berlebih. Waduh, panik nih, aku kalau karbohidratnya berlebih aku jadi gendut dong, otomatis diet aku gagal dong. Enggak ya teman-teman. Kalau saya itu selagi berlebihan, melebihi target kayak biarlah kayak 20%, 30% nggak masalah, nggak perlu teman-teman panik, karena sumber karbohidrat itu nggak dari nasi saja teman-teman, kayak sayuran, buah, kacang-kacangan, susu itu mengandung karbohidrat. Nah, saya selalu PR-nya di bagian protein. Mungkin teman-teman bisa cari sumber protein yang tinggi. Nah, terus kalau untuk lemaknya saya over, nggak apa-apa, over kayak 10 kalau 5% nggak apa-apa. Yang penting kita tuh udah mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan kalori harian kita. Nah, selanjutnya nih target nutrisi kayak sodium, gula itu kan masih tanda minus ya, berarti kita nggak tahu targetnya. Nah, next di video akan saya bahas target makro dan mikronya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat lagi di presentase nutrisinya itu berapa gitu. Teman-teman juga bisa lihat apa sih yang teman-teman konsumsi di aplikasi Fasecrit. Selain itu teman-teman juga bisa kok mengatur target perharinya. Misal dari hari Senin, berapa sih targetnya kalori, terus protein dan karbohidrat, Senin, Selasa sampai hari Minggu. Teman-teman bisa atur sendiri di aplikasi Fasecrit. Nah, selanjutnya pertanyaan teman-teman yang menanyakan, Mbak, gimana ya kalau saya cari makanan yang saya makan di aplikasi Fasecrit itu nggak ada atau nggak ketemu? Nah, teman-teman juga bisa cari di Fasecrit Indonesia di web browsernya Fasecrit. Di situ ada yang menyajikan kalorinya hampir sama. Ya udah teman-teman klik itu aja, nggak harus kok 100% sama. Setidaknya teman-teman udah mengatur pola makan, udah porsi yang cukup dan seimbang. Jadi kalau misalnya salah-salah dikit pun nggak masalah. Yang penting teman-teman itu nggak makan berlebihan, nggak perlu dipusingin cara menginput makanan itu di aplikasi Fasecrit, karena bisa estimasi kalori ya, bisa benar dan bisa salah. Jadi begitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang cara apakah terinci banget. Nah, kalau lagi rajin saya terinci, kalau enggak ya sisain kalori 100 atau 150 kalori ya. Nah, kalau untuk teman-teman misalnya nggak ada juga makanannya, bisa teman-teman cari satu-satu dari menu makan teman-teman itu. Kayak teman-teman makan apa, nasi goreng. Nah, kita nggak tahu di aplikasi Fasecrit itu nasi gorengnya apa aja campurannya. Jadi teman-teman bisa masukkan secara terinci gitu, kayak nasi putihnya berapa, minyaknya berapa, kecapnya berapa, pakai garam, garam biasanya 0 kalori ya, pakai garam nggak, pakai cabai nggak, pakai telur nggak. Nah, bisa teman-teman terinci banget isinya di aplikasi Fasecrit. Nah, itu aja teman-teman. Kalau untuk asupan makro dan mikro nanti saya bahas di lain waktu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dietnya sukses dan berhasil. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendukung saya sampai detik ini. Terima kasih juga untuk yang udah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, semangat dietnya, dan sukses terus ke depannya. Terima kasih buat kalian. Dah, assalamualaikum semuanya.